Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, dari sini kita coba melihat kalau misalkan ternyata dakwah harus kita sampaikan dengan santun agar bisa mencapai ke hati dari teman-teman yang mendengar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Kang Cahya atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya pada hari ini. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semua di Sekolah Media hari ini dan juga kita diberikan kelancaran pada acara kita hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya sesuai dengan rundown adalah pembacaan agenda-agenda terdekat yang akan diadakan oleh Kamil Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. Berikut acara-acaranya. Acara yang pertama yang terdekat akan diadakan oleh Kamil Pasca Sarjana adalah Adiwidya 8. Sekilas info, Adiwidya 8 ini ketuanya adalah yang barusan membacakan tilawah dan sari tilawah, yaitu Kang Cahya. Nah, Adiwidya 8 Adiwidya 8 dari Kamil Pasca Sarjana ITB sekarang sedang dalam proses call for ideas atau call for paper ya, kalau mungkin bagi teman-teman yang terbiasa dengan karya ilmiah, dengan tema ekoteknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia berdaya menghadapi perubahan iklim. Jadi call for ideas yang dipanggil yang diharapkan oleh Adiwidya 8 ini memiliki subtema sebagai berikut, yaitu di Health Risk Mitigation, Pharmacy, Medical Supply and Service, kemudian Food and Agriculture, New and Renewable Energy, Tourism and Leisure, Socio-Humanities, Transportation, Urban Planning, Data-Driven Policy, dan Sociopreneur. Jadi teman-teman yang memiliki penelitian ataupun karya ilmiah yang sudah selesai ataupun sedang dalam proses ingin menuju selesai, dan sudah ada beberapa progres, data, ataupun hasil-hasil, ingin disubmit menjadi sebuah seminar nasional, boleh melalui Adiwidya 8 selama masih sesuai dengan tema dan subtema yang ada di Adiwidya 8. Kemudian untuk jadwal, pendaftaran dan pengumpulan abstrak serta ide itu sudah dimulai dari tanggal 22 Juli hingga nanti tanggal 31 September 2020. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi abstrak ada di tanggal 7 Oktober 2020, pengumpulan naskah pada 7 hingga 27 Oktober 2020, presentasi 31 Oktober 2020, dan pengumuman makalah terbaik dan presenter pada tanggal 1 November 2020. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti Call for Ideas dari Adiwidya 8, teman-teman bisa mengikuti ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, tentunya warga negara Indonesia. Nah, yang kedua adalah mahasiswa aktif, jadi D3, D4, S1, S2, hingga S3, ataupun boleh umum. Kemudian peserta dapat perorangan atau berkelompok dengan satu orang sebagai ketua dari kelompok tersebut. Kemudian penulis dapat berasal dari instansi yang berbeda-beda, jadi teman-teman tidak harus satu instansi untuk menjadi peserta penulis atau menjadi penulis papernya, bisa dari beberapa instansi bergabung. Kemudian peserta hanya boleh mempresentasikan satu makalah saja. Kemudian fasilitas yang didapat dari peserta adalah makalah diterima akan diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional
Kemudian seluruh ide dari teman-teman akan dimuat ke dalam buku ide Adiwidya. Kemudian buku ide tersebut akan disalurkan ke lembaga pengampu dan dalam tahap konfirmasi. Untuk biaya registrasi, abstrak dan idenya gratis. Jadi teman-teman yang sudah ada nih penelitian, abstraknya udah jadi, dan wah ini kira-kira penelitian ini bisa nih gitu, dan pengen diseminarin nih, abstraknya udah ada, silahkan dikirimkan ke Adiwidya 8 karena biaya registrasi untuk abstrak dan idenya gratis. Jadi kirim aja dulu gitu, nanti mudah-mudahan lolos baru bisa diproses lebih lanjut. Kemudian apabila teman-teman lolos seleksi abstrak, nah baru teman-teman terkena biaya, yaitu untuk mahasiswa sebesar 150.000 dan untuk umum sebesar 200.000. Untuk lebih lanjut terkait Adiwidya 8, teman-teman bisa cek di kamilpascaitb.ac.id di Adiwidya 8, kemudian bisa juga dicek di Instagram @adiwidyaitb untuk kepo-kepo lebih lanjut. Selanjutnya, ada acara Sarasehan Pasca Sarjana yang terbuka untuk seluruh mahasiswa Pasca Sarjana ITB. Jadi di Sarasehan Pasca Sarjana ini terdapat 2 sesi dengan 2 hari yang berbeda, dan 2 sesi ini benar-benar super sekali ya pembicaranya ya. Untuk sesi 1 itu ada pembicaranya yaitu Associate Professor Dr. Engineering Khairul Anwar, STMN. Beliau adalah alumni ITB, dosen dan peneliti teknologi komunikasi, Direktur The Center for Advanced Intelligent Communication, ICOMS Telkom University, akan berbicara tentang strategi sukses kuliah pasca sarjana. Wah, penasaran kan gimana sih kuliah pasca sarjana bisa sukses, strateginya gimana gitu. Nah, itu boleh teman-teman ikuti, akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 hari Sabtu jam 9 di Zoom Meetings juga. Ini benar-benar spesial edisi COVID ya. Pada semuanya pada pindah Zoom meeting. Yang kemudian sesi kedua, berkarya dan berdaya untuk bangsa, temanya oleh Mas Taufik Rifai. Beliau adalah alumni program Magister SAPPK ITB, alumni LPDP RI, dan juga Director of the Local Enablers Education. Wah, ini sama juga kerennya nih di sesi 2. Jadi gimana kita setelah kita lulus kuliah, setelah kita selesai studi, setelah dari manapun itu, kita tuh gimana caranya kita bisa berkarya dan berdaya untuk bangsa ini. Jadi kita mau kontribusi apa nih? Nah, mungkin dari sini Mas Taufik Rifai bisa memberikan pandangan bagaimana celah-celah kita untuk berkarya, untuk memberikan kemajuan untuk bangsa ini dari berbagai lini. Untuk sesi bersama Mas Taufik Rifai ada di minggu depannya setelah acara sesi 1, yaitu di Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 9 juga via Zoom Meetings. Wah, enak banget nih. Jadi kita cukup di rumah, kita tuh nggak ada alasan lagi kita untuk tidak menuntut ilmu karena acara-acara sudah pindah ke Zoom Meetings, kita bisa dapat ilmu sementara kita di rumah, kita bisa sambil kerja sambil kita sambil Zoom Meeting sekarang bisa dapat ilmu juga gitu. Nah, untuk link pendaftaran ini ada di bit.ly Sarasehan Pasca 20. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, boleh untuk pantengin lebih lanjut juga di media kami kamilpascaitb.ac.id. Dan juga mungkin bisa nanti minta bantuannya Mbak Mufidah untuk mengirimkan poster-poster sebelumnya ke kolom chat ya. Baik. Untuk acara selanjutnya, dan apakah Teh Yasmin sudah masuk? Kayaknya lagi proses masuk. Oh iya. Ya. Sambil menunggu Teh Yasmin masuk, mungkin bisa kita telaah lebih lanjut. Kira-kira pembicara kita ini siapa ya begitu? Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, mari kita lihat dulu. Untuk acara selanjutnya, kita menuju ke acara inti ya sebenarnya di Sekolah Media hari ini. Nah, tapi sekedar mengingatkan kembali, tema Sekolah Media kita hari ini adalah content writing, terutama di media Instagram. Nah, bersama dengan Teh Yasmin Safia. Nah, bersama Teh Yasmin Safia, beliau adalah content strategis di @yaumi.indonesia dan juga writer dari muslimdream.planner. Nah,
penasaran kan Teh Yasmin ini kok bisa jadi sekeren itu, bisa jadi content strategis, bisa jadi writer, bisa jago gitu dalam content writing di sosial media. Teman-teman kan pasti punya sosial media tuh. Dan teman-teman juga saya tahu termasuk saya punya sosial media pasti tujuannya beragam kan. Ada yang buat kepo mungkin. Ada yang buat apa? Ada yang buat syarat-syarat ikuti sesuatu gitu. Ada juga yang memang konten sosial medianya digunakan sebagai portfolio. Jadi teman-teman jangan salah, sosial media tuh sangat powerful sebagai apabila kita gunakan sebagai portfolio. Misalkan kita fotografi nih misalkan. Terus kita fotografer maksudnya. Terus kita pengen ngasih tahu nih kita ke depan mau kerja jadi apa gitu. Terus kita upload semua foto-foto kita, hasil editing kita rapikan ke sosial media. Jadi pada saat ngelampirin kerja, kita kasih aja, Bapak ingin melihat karya saya, silakan di Instagram gitu. Terus teman-teman yang pengen jadi content writer, nulis misalkan di Instagram juga bisa nulis dengan gambar-gambar kan. Kemudian di Facebook juga bisa nulis, di Twitter juga bisa bikin sebuah cerita gitu. Saya lupa namanya itu apa. Kemudian bisa juga nulis di media-media sosial yang lain, misalkan di Quora, di Tirto. Tapi kan nulisnya nulis apa gitu, nulis apa yang bisa berkena gitu ke orang-orang, orang itu terkesan buat bacanya, kemudian orang-orang juga senang bacanya, kemudian juga mudah-mudahan bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang yang membaca. Nah itu saya kira bukan sebuah perkara yang mudah, dan karena itu kita ada sekolah ini, strategi content writing di sosial media Instagram. Nah, baik tanpa berlama-lama, mari kita coba membaca biografi singkat atau biodata singkat dari Teh Yasmin. Berikut adalah kurikulum vitae dari Teh Yasmin Safia. Beliau Teh Yasmin lahir pada tanggal 6 Juni 1995 di Depok. Wah, lebih muda dari saya nih malahan Teh Yasmin. Lahiran tahun 95, muda sekali ini. Kemudian pendidikan terakhir, Diploma 3 Jurnalistik di Politeknik Negeri Jakarta. Untuk pengalaman kerja, Teh Yasmin ini, wah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 pengalaman kerja yang berkaitan dengan jurnalistik atau dengan konten. Ini luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman kerja yang pertama adalah magang di majalah Tempo Inggris sebagai kontributor liputan pada bulan Juli hingga Agustus 2015. Sudah pernah magang di majalah Tempo. Kemudian magang di anak perusahaan PT Swasembada Media Bisnis Sport Corporate Communication sebagai jurnalis pada bulan Oktober 2015 hingga November 2016. Wow, sebagai jurnalis sudah juga tuh. Kemudian Dagelan Web, dagelan.co sebagai writer sejak bulan Oktober hingga November 2016. Saya kurang tahu, tapi mungkin Dagelan ini berarti writing sesuatu yang berkait dengan humor atau komedi, berarti Teh Yasmin bisa juga nih. Karena harusnya Dagelan itu terkait dengan komedi ya. Kemudian Majalah Properti Indonesia sebagai jurnalis bulan Januari hingga Agustus 2017. Nah, kemudian ada juga freelance di dadaextra.com sebagai content writer pada bulan Agustus 2017 hingga Februari 2018. Kemudian freelance di Dental Clinic sebagai content writer juga, di homify.com sebagai SEO content writer, kemudian freelance di Gopax Indonesia sebagai SEO content writer, kemudian copywriter dan social media spesialis di Xiaomi Indonesia Mei 2019 hingga sekarang. Bisa teman-teman lihat ya, jadi kiprahnya Teh Yasmin di bidang content writer ternyata sudah cukup banyak ya, dan beliau bukan orang baru di sini dan juga sudah memiliki banyak pengalaman, dan sepertinya insya Allah sangat cocok sekali sebagai pembicara pada sekolah media kita hari ini ya. Luar biasa Teh Yasmin. Kemudian selanjutnya ada juga, wah luar biasa sekali. Jadi walaupun Teh Yasmin ini pengalaman magang, pengalaman yang lain-lainnya tuh banyak, sudah berapa tadi yang saya bacakan, ada beberapa poin tadi yang saya bacakan, juga ternyata tidak lupa punya pengalaman organisasi. Yang pertama,
Teh Yasmin itu sebagai reporter dari Badan Otonom Gema, Media Informasi Mahasiswa di redaksi Gema PNJ, di Politeknik Negeri Jakarta tahun 2013 hingga 2014. Wah, dimulai dari reporter untuk media informasi nih. Kemudian panitia Biro Traffic pada pemilihan raya mencari dan memilih ketua himpunan jurusan tahun 2014 hingga 2015. Kemudian redaktur pelaksana BO Gema, Badan Otonom Gema, Media Informasi Mahasiswa, redaksi Gema PNJ tahun 2014. Jadi awalnya reporter, kemudian naik nih jadi redaktur. Ini sepertinya Teh Yasmin sangat-sangat senang di bidangnya, di jurnalistik. Kemudian naik lagi, luar biasa sekali ini sudah naik kembali menjadi pemimpin redaksi. Masya Allah, luar biasa sekali untuk Teh Yasmin. Jadi pada tahun 2015 hingga 2016, Teh Yasmin sudah menjadi seorang pemimpin redaksi dari Badan Otonom Gema atau media informasi mahasiswanya dari Politeknik Negeri Jakarta. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi kita akan mendapatkan materi maaf ada suara dikit ya. Ada apa? Baik. Untuk Teh Yasmin sendiri apakah sudah ada bergabung bersama kita ya? Ya, sudah bergabung, Kang. Alhamdulillah, Teh Yasmin. Mari kita cek dulu. Assalamualaikum, Teh Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Iya, Teh Yasmin. Wah, ini luar biasa. Tadi kami baca-baca terkait dengan kurikulum vitae-nya Teh Yasmin tuh luar biasa sekali, Masya Allah. Itu sudah banyak kali pengalaman di bidang content writer dan juga organisasinya juga ya, nggak kalah gitu. Hingga posisi kepala redaksinya gitu ya. Baik. Nah, sebenarnya kalau ngelihat tadi di paparan sama Masnya, kayak kesannya keren banget ya, padahal nggak sih, masih belajar sampai sekarang. Nggak apa-apa, kita lifetime full time learner ya, belajar seumur hidup itu. Nggak apa-apa. Termasuk kami juga pastinya juga belajar nih. Jadi kalau Teh Yasmin belajarnya mana, kami belajarnya dari sebelah mana nih. Nggak apa-apa Teh Yasmin, semangat. Untuk Untuk Teh Yasmin sudah siap ya? Insya Allah. Oke, mari kita kebetulan Teh Yasmin juga sudah hadir di Meet Online ini bersama kita. Mari kita bersiap-siap untuk menerima materi ya terkait content writing ini dari Teh Yasmin. Namun sebelumnya saya ingatkan ya kepada teman-teman bahwa kolom chat akan dibuka untuk sesi tanya jawab pada pukul 9.45. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dapat dipersiapkan pertanyaannya untuk dituliskan di kolom komentar mulai pada jam 9.45. Jadi teman-teman pada dengar materi nih sambil nyatet kira-kira pertanyaannya ini gitu pengen itu. Nah, jam 9.45 boleh teman-teman berikan di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Baik, tanpa perlu berlama-lama kepada Teh Yasmin untuk menyampaikan materinya hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, saya share screen. Siap, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke materi, tidak lupa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di minggu pagi ini ya masih pada semangat banget untuk nyimak pemaparan materi dari saya gitu. Masih diberikan kesehatan, terus diberikan kemauan dan tekad untuk sama-sama belajar di pagi hari ini. Gitu. Luar biasa sih sebenarnya. Sebelumnya saya sempat ngisi juga ya, tapi nggak di minggu pagi gitu kan, karena biasanya di minggu pagi itu orang-orang pada mager gitu kan, masih mau leha-leha dan sebagainya. Cuman ini luar biasa sih, waktunya pagi masih segar, masih semangat. Dan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah hari ini saya akan membahas seputar strategi penulisan konten di media sosial Instagram.
Jadi sebenarnya saya agak ini sih kemarin tuh mikir gimana ya ngisi untuk teman-teman yang ibaratnya udah pasca sarjana gitu ya, maksudnya yang mungkin notabene usianya udah di atas aku gitu kan, jadi rada segan gitu sebenarnya. Tapi Bismillah di sini niatnya untuk sharing-sharing, mungkin teman-teman juga punya pengalaman juga, bisa saling sharing satu sama lain. Nanti kalau misalkan di tengah pemaparan terus teman-teman ada pendapat atau ada pandangan gitu bisa tektokan aja via chat gitu ya biar nggak kesannya satu arah gitu kelasnya. Nah, sebelum masuk itu mau kenalan dulu, mungkin tadi juga udah dikenalin sama Mas Nusmul, cuman saya mau kenalan lagi. Kenalin teman-teman, nama saya Yasmin Syafia, biasa dipanggil Yasmin. Saat ini domisilinya di Depok, lulusan penerbitan jurnalistik PNJ 2016, dan sekarang itu diamanahkan sebagai konten strategis di Yomi Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya Yomi itu apa sih, teman-teman bisa cek di Instagram Yomi Indonesia. Jadi Yomi itu salah satu anak dari startup di Depok di bawah naungan Bader Interaktif. Jadi Yomi itu fokusnya sebagai partner Muslim. Jadi fokus untuk mengajak teman-teman Muslim milenial untuk produktif, untuk terus bertumbuh, gitu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Yomi ini punya beberapa produk. Jadi yang pertama itu aplikasi teman ibadah Muslim. Teman-teman bisa cek mungkin di Play Store Yomi Indonesia, dan kita juga ngadain kelas-kelas online bootcamp gitu. Yang terakhir itu kita ngadain Yomi Intensive Bootcamp. Temanya juga seputar terkait dunia kreator. Jadi how to be a dakwah content creator. Dan kemarin tuh alhamdulillah antusiasnya tuh cukup ya. Jadi pesertanya itu bisa sampai 400-an orang gitu. Dibagi jadi batch 1 dan batch 2. Nah, pengalaman menulisnya mungkin tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Susno. Jadi kayaknya nggak perlu diulang lagi. Sama mau validasi aja sih Mas tadi, dagelan memang untuk tulisan-tulisan receh sih sebenarnya. Dan itu agak kurang berfaedah sih, cuma sebagai pengalaman aja nulis di dagelan. Wah, tetap keren loh Mbak. Oke, kita masuk ya. Yang pertama itu saya mau menjelaskan dulu secara general gitu pengertian dari content writing atau penulisan konten. Mungkin di luar sana orang-orang ketika mendengar kata content writing itu mungkin pikirannya langsung ke blog gitu ya atau ke website gitu. Nah, apakah benar gitu? Di sini makanya pertanyaannya sebenarnya pengertian dari content writing itu apa sih? Terus tujuan dari content writing itu apa gitu? Apakah emang sekedar untuk edukasi, memberikan informasi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya bentuk atau dari content writing itu apa aja? Apakah benar cuma sekedar blog atau website aja gitu kan? Nah, jadi teman-teman, content writing itu adalah kalau misalkan boleh saya rangkum, content writing atau penulisan konten adalah serangkaian proses perencanaan, mulai dari perencanaan, terus research juga, terus penulisan, hingga pengeditan yang tujuannya untuk memasarkan suatu brand. Di mana kita bertujuan juga untuk membangun trust atau kepercayaan audiens, terus sebagai brand awareness juga, dan brand loyalty. Nah, di mana tujuan akhirnya itu adalah penjualan atau konversi. Gitu, sebagai contoh misalkan Yomi itu, ini nggak apa-apa ya saya kasih contoh ini karena biar saya, karena Yomi itu saya menghandle kontennya jadi saya lebih paham. Nah, kita ambil contoh Yomi itu kita setiap hari posting konten, menulis konten gitu ya setiap hari. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk mengajak teman-teman Muslim itu untuk produktif, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Selain itu, tentu ada konversi atau penjualan. Jadi di balik Yomi bikin konten setiap hari, karena untuk membangun kepercayaan dari audiens, untuk membangun brand awareness gitu. Jadi intinya nanti orang-orang akan lebih kenal Yomi dan melalui konten-konten yang Yomi buat. Nah, lalu tujuan akhirnya apa? Untuk diarahkan ke produk-produk yang Yomi buat, yaitu voucher time Yomi dan kelas-kelas online yang Yomi tawarkan gitu. Meskipun sebenarnya tujuannya itu ya memang harus
menebarkan kebaikan, menyebarluaskan kebaikan. Cuman kita harus realistis gitu kan, yang namanya sebuah organisasi dakwah itu kita perlu yang namanya bahan bakar gitu. Karena kita ini bergerak bisa dikatakan itu organisasi dakwah profesional gitu. Dimana ketika dikatakan profesional itu kita butuh bahan bakar agar organisasi tersebut itu bisa sustain, bisa terus berjalan gitu. Makanya kita perlu jualan sesuatu. Nah, di sini makanya tujuan akhirnya adalah penjualan atau konversi gitu. Jadi mungkin ini juga bisa dijadikan contoh buat teman-teman kami ya kan. Saya juga sempat ngepoin akun Instagramnya ya. Jadi gini, kalau tips dari Yaomi itu sebelum posting publikasi event gitu, publikasi kelas online ya, itu sebelum Yaomi posting, jadi itu kita bikin beberapa konten sebelumnya gitu loh, untuk memanaskan marketnya dulu gitu. Jadi audiensnya itu udah tahu, oh kayaknya nih arah-arahnya Yaomi mau buat kelas online nih. Jadi kemarin tuh Yaomi bikin yang Yaomi Intensive Bootcamp How to be a Dakwah Content Creator. Jadi sebelum kita posting publikasi itu, sebelumnya kita bikin konten-konten yang mengarah ke sana gitu. Kayak misalkan yang pertama, Yaomi bikin konten terkait gimana caranya, kenapa sih kita harus jadi kreator dakwah gitu. Terus kan waktu itu kemarin lagi ada influencer yang bikin influencer yang menginfluence tuh yang nggak baik gitulah, entah itu selebgram atau youtuber yang prank-prank gak jelas. Terus kita ngasih daftar influencer, kreator, youtuber itu yang emang mereka menyajikan konten-konten kebaikan, konten-konten bermanfaat gitu. Nah itu tuh cukup ramai. Kita mention juga teman-teman kayak Tekkonit juga kita mention, Tekatini juga kita mention. Nah ketika pasarnya itu udah terbentuk, udah panas, terus kita share postingan aplikasi open registrasi itu, jadi orang-orang udah tahu, orang malah disuruh nunggu nih kapan buka gitu. Itu sih tips dari ini ya Yaomi gitu. Next. Nah, yang tadi saya bilang, mungkin kalau orang-orang awam di luar sana ketika mendengar kata content writing itu mungkin mikirnya langsung ke blog atau ke website gitu ya. Sebenarnya enggak, banyak bentuk-bentuk dari content writing tersebut. Bisa ke blogspot, bisa juga ke artikel di website, SEO artikel gitu kan. Terus bisa juga script video di YouTuber tentu kan itu mereka bikin konten itu butuh script ya. Apalagi konten-konten yang memang bukan konten kayak tren dan lain sebagainya, tapi mungkin insight-insight yang YouTuber mau sampaikan, kayak misalkan tuh 1% kalau misalkan teman-teman tahu itu kan mereka menyajikan konten-konten yang itu self awareness dan lain sebagainya, tapi kan tentu ketika mereka proses pembuatan video itu kan perlu script, perlu penulisan konten, mau buatnya kayak gimana gitu kan, bridging awalnya, terus isinya, di breakdown materinya itu seperti apa gitu. Terus juga di Instagram post, kalau misalkan teman-teman menyadari mungkin entah semenjak pandemi ya, jadi banyak kreator bermunculan. Orang-orang jadi lebih senang, lebih suka nulis di Instagram gitu. Terus landing page juga termasuk dari content writing, terus script podcast dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin bisa terbayangkan gitu, content writing itu sebenarnya luas sih maknanya, hanya kayak blog atau artikel aja gitu. Nah, kita masuk ke strategi content writing di Instagram. Nah, mungkin bertanya-tanya, kenapa sih ngebahasnya itu di Instagram? Tadi kan juga Mas Husnul bilang bisa di Facebook, bisa di mana gitu kan. Ini saya lebih agar materinya itu lebih spesifik, nggak luas, dan karena saat ini juga saya fokus untuk membangun Instagram Yaomi gitu kan. Walaupun sebelumnya nulisnya di website juga, di majalah juga, cuman saat ini ingin sharing-sharing aja gitu pengalamannya selama membangun Yaomi. Dari followersnya itu mungkin 8.000 sampai sekarang udah 3.000. Kita itu followersnya organik, jadi nggak beli followers.
Nah, terus gimana sih caranya strategi content writing di Instagram yang baik dan benar, terus gimana step aja sih yang digunakan gitu kan. Nah, insya Allah nanti saya jelaskan step-nya per step-step itu secara lebih teknis. Mungkin bisa teman-teman aplikasiin, baik itu untuk organisasi dakwah atau untuk akun Instagram pribadi gitu. Sebenarnya sih mau tanya sih biar lebih interaktif ya kelasnya. Di sini teman-teman itu memang apa ya, interest di dunia kepenulisan, apa memang punya proyek dakwah atau memang teman-teman penulis atau gimana ya? Mungkin bisa kasih tahu aku di kolom chat ya, sambil aku lanjut. Biar kebayang sebenarnya teman-teman peserta ini itu emang interest atau punya proyek dakwah atau kayak gimana. Dari sekian berapa orang ya itu? tuh. Dari 36 orang. Atau gini deh pertanyaannya, emang teman-teman suka menulis dan tertarik nulis di Instagram, bisa ini ya, di chat di kayak aku sambil lanjut ya. Nah, terus kenapa sih harus menulis konten di Instagram? Sebenarnya nggak harus ya. Tadi kayak aku bilang, teman-teman bisa nulis mana aja. Cuman ini aku akan kasih data-data gitu, kenapa kita perlu menulis di Instagram. Gitu. Karena mungkin aku juga lagi ini ya, namanya fokus. Oh, suka nulis di caption teh katanya, menulis konten buat bisnis teh. Nah, benar kan? Apa ya, dari konten itu bisa jadi jalan untuk jualan gitu. Kalau konten-kontennya bagus, terus akhirnya Jasmine ya tertarik deh untuk IG Kamil, berarti ini panitia internal. Oke, lanjut ya. Jadi kenapa kita perlu menulis di Instagram? Jadi dari data yang saya kemarin research, jadi itu kayak internet, terus mobile phone, atau smartphone, dan media sosial itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan di kehidupan sehari-hari manusia di seluruh dunia gitu kan. Apalagi semenjak pandemi, orang-orang kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah gitu kan. Nah, jadi mereka punya lebih banyak waktu luang gitu untuk main sosial media. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya di sini. Gitu. Dan ini data di bulan Januari 2020. Jadi di mana ada sekitar 3,8 miliar orang yang menggunakan sosial media, terus ada 4,5 miliar pengguna internet, terus 5,19 miliar yang menggunakan mobile phone dari total populasi manusia di dunia gitu kan. Jadi ini akan kelihatan kan, oh ternyata pengguna sosial media, pengguna internet di dunia itu segini banyaknya gitu. Ini apalagi Januari ya, belum nanti pas pandemi di Indonesia, itu kemungkinan besar angkanya semakin nambah. Nah, ini masih ngambil dari sumber yang sama. Jadi di sini terlihat platform sosial media yang paling banyak digunakan di dunia. Yang pertama itu Facebook. Jadi benar tadi kata Mas Susno, teman-teman juga kalau misalnya tertarik untuk bikin tulisan di Facebook, enggak, itu karena penggunanya. Terus yang kedua itu YouTube, terus WhatsApp, terus Messenger, WeChat, dan Instagram. Instagram ini masuk ke 6 besar platform sosial media yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, nah ini pengguna Instagram di Indonesia itu mencapai 69.270.000. Ini datanya ini bulan Januari sampai Mei 2020. Oh ini ada yang bilang, mohon maaf suaranya putus-putus. Ini putus-putus atau enggak ya? Kebetulan di saya cukup lancar sih Teh. Cukup lancar ya? Iya. Oke. Mungkin sinyal mbaknya mungkin. Lanjut ya. Jadi ini udah kelihatan datanya pengguna Instagram Indonesia mencapai sekian
juta berarti 70.000. Kebayangkan berapa banyak orang-orang yang menggunakan media Instagram gitu. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan untuk memanfaatkan ini gitu kan. Entah itu buat berbisnis, entah itu buat berdakwah dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang memanfaatkan Instagram itu dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi orang-orang yang mau menyebarluaskan kebaikan itu harus lebih banyak. Nah, ini tuh nyambung dengan kata Tekonit. Jadi kemarin Tekonit itu kan sempat isi di intensive bootcamp. Kalau kata Tekonit itu orang baik harus berisik, harus populer gitu kan. Maksudnya gimana gitu? Dari sekian banyak pengguna Instagram, kita jangan mau kalah sama orang-orang atau tokoh-tokoh yang mereka itu punya banyak followers, sekian juta followers, tapi mereka itu konten-kontennya, pemikirannya itu menyimpang dari ajaran Islam gitu. Entah itu mereka yang punya pemikiran pro dengan LGBT misalnya, atau mereka yang punya pemikiran sekuler, atau mungkin mereka berhoax gitu. Kadang kalau misalkan teman-teman sadari banyak tokoh-tokoh di luar sana, mereka audiensnya banyak, tapi sangat disayangkan mereka pemikirannya itu menyimpang gitu kan. Mungkin entah jadi banyak audiens mereka yang mungkin yang awalnya mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka mengikuti tokoh tersebut, akhirnya iya gitu kan. Itu sangat disayangkan. Makanya perlu banyak banget kita menciptakan atau mengajak orang-orang untuk terus menyebarkan kebaikan gitu. Karena misalnya Tekonit itu ibaratnya udah punya audiens sendiri, udah punya fans sendiri gitu. Jadi akan lebih mudah bagi Tekonit untuk kayak misalkan ngajak teman-teman untuk donasi Palestina, untuk brainstorm terkait sebenarnya kondisi di Palestina itu sekarang kayak gimana sih. Itu kan akan lebih mudah ya dibandingkan dengan orang-orang yang masih personal branding itu masih belum ada, masih kurang. Kalau saya masih belum ada, kita nggak bisa menafikan bahwa kita perlu penokohan gitu. Penokohan untuk mengajak orang-orang lebih mudah. Akan lebih mudah mengajak orang-orang untuk baikat kayak gitu. Ini Tekonit juga alumni ITB kayaknya. Pernah ngisi juga ya di Kamil. Oke, lanjut. Mungkin ya. Belum tahu. Kalau aku lihat sih di Instagram Kamil, Tekonit ngisi. Oke, sekarang itu saya mau lebih ngebahas terkait teknisnya gitu. Gimana sih strategi penulisan konten di Instagram yang baik dan benar, gimana step-stepnya. Nah, yang pertama itu luruskan niat dulu, terus tentukan tujuan. Yang pertama teman-teman harus refleksi dulu, terus harus merenungi dulu, dengarkan kata hati. Sebenarnya niat awalnya itu, niat awal menulis itu untuk apa sih? Gitu. Harus benar-benar dipikirin lagi gitu. Kalau bisa diluruskan lagi, kalau menulis itu yang memang untuk ridho Allah gitu kan. Dan tentunya juga perlu menentuin tujuannya itu apa sebenarnya. Apakah untuk personal branding, misalkan kayak Tekonit mau jadi influencer gitu, ataukah sekedar untuk menyalurkan hobi, atau tadi di chat ada yang bilang katanya lagi jualan gitu sebagai strategi marketing gitu. Atau untuk berdakwah kayak misalkan Yomi dan kami juga, atau untuk teman-teman yang mungkin punya kelebihan pengetahuan jadi mau berbagi insight gitu kan. Pertama itu harus tentukan niat, terus tentukan tujuan. Kenapa kita perlu menentukan tujuan? Karena ibarat ini, kita hidup nggak ada tujuan pasti luntang-lantung kan. Kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak hidup bagaikan air yang mengalir gitu kan. Jadi nggak ada tujuan, nggak ada target, nggak ada goals gitu. Makanya kita penting di awal menentukan tujuan itu apa gitu. Kalau misalkan Yomi itu tujuannya adalah untuk mengencourage Muslim milenial gitu kan, jadi Muslim produktif dan lain sebagainya gitu. Ketika kita udah tahu tujuannya, kita bisa nge-breakdown gitu. perencanaan ke depan konten, terus strategi marketingnya dan lain sebagainya gitu.
gitu. Jadi maaf ya agak berisik karena rumahnya di pinggir jalan. Oke. Yang kedua itu adalah menentukan target. Setelah teman-teman udah tahu nih, udah menuliskan niat, terus udah tahu tujuannya apa, gitu, udah habis sebelah gitu. Teman-teman harus menentukan targetnya. Nah, yang pertama itu adalah sebenarnya ini balik lagi ya, di balik pertanyaannya ditanyain lagi ke teman-teman gitu kan. Siapa target market audiens yang ingin disasar gitu. Kalau Yaumi itu tadi udah saya bilang ya, Yaumi itu target audiensnya itu adalah Muslim milenial. Yaumi itu rata-rata audiensnya itu usianya dari 18 sampai 25 tahun. Gitu. Mungkin bisa lihat di ini sih kalau udah mulai konsisten mengerjakan konten-konten Instagram, bisa ngelihat di fitur Insight kan. Jadi kalau teman-teman yang udah akun kreator atau akun bisnis kelihatan tuh audiens itu rata-rata usia berapa, terus bensinnya di mana gitu. Dan yang kedua itu adalah jenis konten apa aja sih yang mau dibuat gitu. Apakah buat teman-teman yang mau jualan nih ya, tips dari aku itu jangan kontennya melulu soal jualan, itu nanti malah jadi menghilangkan calon pembeli gitu kan. Teman-teman bisa mulai ngasih konten-konten kayak edukasi, konten-konten fun fact dan lain sebagainya gitu, yang insightful juga gitu. Kalau Yaumi itu kan rata-rata jenis konten itu kayak berpacu pada muasafat gitu ya, gimana jadi muslim ideal. Terus jadi mulai dari konten produktivitas, terus edukasi, kontennya dibuat kayak multi-purpose atau video atau audio visual gitu. Itu perlu di breakdown, dirinciin agar lebih profesional aja gitu. Nah, yang ketiga itu adalah personal brand atau brand identity. Apa sih yang sebenarnya boleh dibangun? Itu teman-teman perlu mikirin lagi kira-kira apa sih brand identity apa yang mau dibangun. Nah, terus juga perlu di set mau posting berapa konten per hari. Kalau Yaumi itu kan setiap hari itu selalu konten. Baik itu edukasi atau hiburan dan sebagainya. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru mulai menulis konten di Instagram, dan mungkin rasanya tuh kalau setiap hari satu konten tuh berat gitu kan. Mungkin bisa mulai dari 2 hari sekali. Terus sekiranya ritmenya udah dapet, terus kayak udah mulai enak, udah mulai nyaman, udah mulai enjoy, mungkin bisa ditingkatin lagi jadi 1 hari sekali. Nah, ini kan ada yang bilang freelance content writer. Nah, di sini ada nggak sih teman-teman yang memang udah menulis, mencoba untuk konsisten menulis di Instagram gitu, dan biasanya postingnya berapa kali sehari atau berapa kali seminggu gitu. Bisa teman-teman kasih tahu aku ya, atau mungkin mau ngasih share akun Instagramnya, bisa nanti kita cek. Nah, terus berapa target followers yang ingin dicapai gitu. Harus ditentukan target baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang gitu kan. Kira-kira target followers teman-teman itu yang mau dicapai itu berapa gitu. Oh ini mah, kalau misalnya dipikir, oh ini mah sifatnya duniawi. Sebenarnya gini, semakin banyak followers itu reach-nya itu semakin luas gitu. Ketika teman-teman berniat untuk berdakwah, menyebarluaskan kebaikan atau ingin jualan, semakin banyak followers yang digayat, semakin bagus engagement rate yang teman-teman berhasil bangun, itu reach ke audiensnya itu jadi lebih luas lagi gitu. Nah, terus berapa rata-rata engagement rate yang perlu dikejar? Jadi itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi kayak followers sekian ribu, misalkan dari 1.000 sampai 5.000, rata-rata angka engagement rate yang aman itu sekian. Nanti teman-teman bisa cek di Lens.com. Nanti aku kasih di slide berikutnya ada, nanti kita bahas sedikit. Gitu. Jadi kenapa engagement rate ini penting juga buat teman-teman yang mau menulis konten dan fokus di Instagram, karena ketika engagement rate-nya bagus, yang tadi aku bilang, itu reach-nya itu akan semakin luas gitu. Jadi semakin bisa menjangkau orang-orang atau
sebagai target pasar teman-teman. Gitu. Nah, tadi udah yang pertama itu luruskan niat, tentukan tujuan, yang kedua itu tentukan target. Gitu. Nah, setelah itu kenali audiens atau market. Ini sebenarnya apa ya? Materi-materi dari beberapa saya ambil dari materi Yomi Intensive Bootcamp. Kebetulan juga di YIB itu saya sempat ngisi juga ngupas tuntas rahasia dapur redaksi Yomi, dan ini beberapa materi yang saya ambil dari sana. Nah, yang ketiga itu adalah kenali audiens atau market. Jadi kenapa penting untuk mengenali audiens, supaya teman-teman tuh bisa apa ya, supaya teman-teman tahu konten atau tulisan seperti apa sih yang cocok atau yang disukai oleh audiens teman-teman, oleh market teman-teman gitu kan. Kayak misalkan Yomi itu di sini akan kelihatan ya, ini screenshot yang di sebelah kanan itu screenshot contoh fitur insight. Nah, jadi kalau Yomi itu rata-rata audiensnya itu perempuan dan usianya itu dari 18 sampai 25 tahun. Terus kebanyakan domisilinya di Jakarta dan sebagainya. Nah, ketika kita udah kenal audiens kita akan lebih mudah menyesuaikan konten yang mau kita buat. Gitu. Gimana caranya? Pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur insight di Instagram. Mungkin teman-teman yang udah mulai konsisten membuat konten-konten di Instagram dan akun bisnis atau akun kreator, itu sudah nggak asing lagi sama fitur insight. Teman-teman bisa coba pelajari karena di situ berguna banget. Juga ada keterangan atau info waktu-waktu audiens atau followers teman-teman itu aktif. Gitu. Kalau Yomi itu biasanya posting jam 6 sore karena di situ lagi yang banyak-banyaknya followers Yomi yang lagi online. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah melakukan riset ke audiens. Jadi ini riset-riset ini udah pernah Yomi lakuin, mulai dari kuesioner, terus polling di Instagram Story, ataupun survei by phone. Ini penting banget kita mengenal siapa sih audiens kita gitu, biar lebih engage, terus biar apa yang kita sajikan itu memang benar-benar apa yang mereka butuhkan, tepat sasaran lah istilahnya gitu ya, market gitu. Gitu. Yang ketiga itu teman-teman bisa menggunakan tools. Sebenarnya banyak tools di luar sana yang mungkin kalau teman-teman mau cari, mau research, banyak tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengenal audiens market di Instagram gitu. Tapi yang Yomi pernah coba itu modas.io, teman-teman mungkin bisa buka nanti ya. Jadi nanti dikasih full report dari Modas ini, full report mulai dari jumlah followers, terus jumlah followers, terus engagement rate-nya, rata-rata likes dan komennya berapa. Gitu. Cuma nanti setelah nyoba sekali 2 kali, habis itu disuruh berbayar sih kalau pakai Modas. Gitu. Terus teman-teman juga pakai igblab.com, jadi akan kelihatan pertumbuhan followers teman-teman dari awal perharinya gitu. Terus juga bisa menggunakan Creator Studio, Facebook Creator Studio. Ini mungkin bisa teman-teman catat atau mungkin nanti bisa cek lagi PPT-nya, terus dicek sendiri ya, di research lagi. Terus yang keempat itu adalah eksperimen konten. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus bereksperimen. Yomi pun sampai saat ini, meskipun mungkin Yomi udah tahu audiens yang seperti apa gitu, cuman sampai saat ini Yomi tetap terus senantiasa bereksperimen konten. Kira-kira konten-konten apa lagi ya yang mau Yomi buat, mau Yomi sajikan ke teman-teman gitu. Teman-teman kalau misalkan di tengah aku pemaparan materi ada sanggahan atau pendapat, boleh ini ya, disanggah di chat. Nah, yang keempat itu adalah kenali kompetitor atau familiar account. Kenapa kita perlu mengenali kompetitor atau familiar account kita gitu? Kayak Yomi itu familiar account-nya itu kayak Hijab Alila, terus Sekolah Ayub gitu. Ketika kita mengenali kompetitor kita, yang pertama itu kita jadi terbakar semangatnya gitu.
oh ini akun-akun yang similar dengan kita aja, mereka produktif menulis konten, produktif setiap hari membuat konten-konten bermanfaat gitu, kok kita kalah. Terus juga ketika kita mengetahui akun-akun kompetitor kita, kita tuh bisa benchmark gitu. Kalau kemarin kata Salah Ayub, kalau teman-teman kenal, kalau kata Salah Ayub itu imitation makes perfect. Jadi itu sebenarnya nggak ada yang namanya ide yang original atau konten yang original. Jadi mungkin bisa jadi buat konten sebenarnya sebelumnya tuh udah ada yang pernah buat konten. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita tuh sebenarnya dalam membuat konten itu perlu banget benchmark sana sini gitu kan. Gitu. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa benchmark ke akun-akun sejenis. Kira-kira apa aja sih yang sebenarnya tuh mirip sama akun teman-teman gitu. Kalau kemarin aku ngasih contoh di bootcamp Yogi yang How to Be a Content Creator, mereka itu kan adalah konten-konten kreator dakwah, baik yang pemula maupun yang sebenarnya tuh karya-karyanya atau tulisan-tulisan itu udah bagus-bagus. Nah, teman-teman Yomi itu bisa cek ke akun ikomik gitu kan. Itu kan akun ikomik itu isinya adalah akun repost kreator-kreator dakwah gitu. Itu teman-teman mungkin bisa, teman-teman Yomi yang di YIB itu bisa cek di situ. Mungkin teman-teman di sini bisa cek akun-akun sejenis yang sesuai dengan konten teman-teman gitu. Ini ada pertanyaan, nanti aku jawab di sambil aku jelasin. Nah, jadi tuh yang kedua, lihat akun-akun yang disarankan Instagram. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu, jadi gini, teman-teman mungkin pernah nge-follow orang gitu ya, nge-follow orang, terus tiba-tiba ada deretan akun-akun di bawahnya. Jadi akun-akun yang disarankan Instagram muncul gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa melihat akun yang similar dengan teman-teman, tapi dengan menggunakan akun lain. Kayak misalkan, aku mau tahu nih, akun-akun yang similar dengan Yomi itu apa aja sih? Jadi aku buka akun pribadi aku, terus aku buka akun Yomi. Jadi aku login dari akun pribadi, terus aku search akun Yomi, terus nanti ada tanda panah ke bawah gitu di tombol di samping tombol follow ya. Nanti itu akan muncul tuh akun-akun yang disarankan yang mirip dengan akun kita gitu. Teman-teman bisa coba atau mungkin udah pernah coba gitu. Dan yang ketiga adalah menggunakan tools Modas.io. Jadi di tools ini sebenarnya ketika nanti muncul reportnya itu akan kelihatan nih akun-akun yang similar. Jadi sebenarnya tools Modas ini cukup lengkap. Ini aku rekomendasi ke teman-teman yang mungkin akunnya udah gede gitu ya. Itu akan kelihatan akun-akun yang similar dengan teman-teman, terus akun-akun yang followersnya agak relate gitu dengan followers teman-teman. Kayak gitu. Jadi mungkin aku bisa jawab sedikit ya, karena tadi berhubungan dengan yang slide sebelumnya. Tadi ada yang nanya, penting nggak sih kita memperhatikan waktu-waktu memposting berdasarkan waktu-waktu luang orang. Nah, iya itu penting karena apa ya, akan signifikan. Jadi kalau teman-teman lihat di fitur Insight itu kan jam-jamnya, jam 3 pagi, jam 9 pagi, terus jam 12, jam 6 sampai jam 21 kalau salah ya. Nah, Yomi itu biasanya rata-rata orang aktif buka Instagram itu di jam 6 sore. Nah, itu akan kelihatan signifikan ketika kita posting di jam 6 dibandingkan dengan posting di jam 9 pagi. Itu akan kelihatan lebih banyak responnya, likes-nya, komennya itu di jam 6 kayak gitu. Itu makanya penting sih. Jadi teman-teman perlu tahu sebenarnya waktu-waktu mereka online buka Instagram itu jam berapa sih gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah, selanjutnya itu adalah menyusun perencanaan konten atau content planning. Ini juga salah satu materi dari yang intensive bootcamp. Ini contohnya sih, di sebelah kiri itu adalah contoh format perencanaan konten. Jadi sebenarnya dalam seminggu atau sebulan kita tuh menulis konten-konten apa aja sih. Gitu kan. Saya sarankan teman-teman yang memang mau secara profesional menulis, secara profesional membuat konten-konten gitu, atau menulis dimanapun itu bikin perencanaan konten supaya kayak ada ibaratnya ada wasitnya gitu ya. Jadi hari ini Senin kita membuat ini, jadi kita mesti prepare Senin membuat kontennya, membuat tulisannya kayak gitu. Gitu ibaratnya kayak kalau orang nggak ada perencanaan yang tadi aku bilang di awal, jadi tuh semaunya gitu.
nggak terencana dengan baik. Jadi nulisnya itu ya mau-maunya aja gitu. Kalau emang mau digarap secara profesional, mau mendapatkan output atau hasil yang maksimal, kita perlu merinci perencanaannya kayak gimana. Gitu. Ini kalau ini sih ini ya nggak ada format khusus. Kak, gimana misalkan caranya membuat perencanaan konten gitu. Nggak ada format khusus, teman-teman bisa buat dimanapun, entah itu di notes, di tulisan, di pakai manual pakai pulpen, pensil, atau mungkin bisa di notes di HP atau pakai spreadsheet dan sebagainya, itu bebas sih. Yang penting itu punya perencanaan, biar ada guideline ya. Gitu. Nah, harusnya keenam ini. Keenam itu adalah komitmen dan konsisten. Jadi konsistensi is the key. Jadi sebenarnya agak nggak percuma sih, kurang lengkap kalau misalkan teman-teman udah ngikutin step-step di awal, cuman nggak konsisten gitu, udah niat, udah menentukan tujuan, enggak ya udah apa tadi ya, udah menentukan goal, terus udah melakukan perencanaan konten, tapi akan sia-sia kalau misalkan nggak komitmen gitu. Banyak orang yang hanya semangat di awal gitu, sangat disayangkan, padahal mereka punya skill yang baik, kemampuan yang bagus, tapi nggak konsisten, nggak komitmen gitu. Karena penting, misalkan gini, Yomi itu udah konsisten posting di Instagram itu setiap hari kita posting. Nah, terus di suatu ketika mungkin ada problem dan sebagainya, Yomi nggak posting lagi nih seminggu atau 2 minggu gitu. Wah, itu akan merusak engagement rate gitu. Engagement rate itu akan turun, terus jumlah likes-nya itu akan turun, jumlah komennya akan turun, dan itu akan mempengaruhi yang tadi aku bilang, mengurangi jangkauan reach. Jadi jadi agak susah untuk mereach orang-orang di luar sana. Jadi engagement rate yang bagus itu adalah ketika kita bisa menjangkau akun-akun secara lebih luas, bahkan akun-akun yang nggak follow kita gitu. Makanya penting banget nih untuk komitmen dan konsisten. Ini mahal sih, harus dipelajari. Bisa karena terbiasa, bisa karena dipaksa sih, karena harus dituntut profesional. Kemarin juga sempat ada pertanyaan tuh dari salah satu peserta YIB. Kak, gimana caranya buat biar moodnya bagus ketika desain, gitu, ketika nulis, gitu. Karena dia bilang katanya dia tuh moodnya ketika malam hari, dan malam hari berarti akan bikin dia itu begadang. Sebenarnya yang tadi aku bilang ya, bisa karena terbiasa, bisa karena terpaksa, karena tuh dipaksa untuk profesional. Jadi ada salah satu desainer Yomi, jadi dia bilang juga awal-awal ngerjain di Yomi itu masih kurang bagus gitu, masih bingung ritmenya waktu pengerjaan desainnya gitu. Cuman sering berjalannya waktu karena dituntut secara profesional gitu kan, mengerjakan desain setiap hari, akhirnya dia mulai terbiasa gitu. Memang perlu adaptasi sih untuk komitmen dan akhirnya desainer Yomi yang awalnya mut-mutan gitu kan, akhirnya karena dia tuntut secara profesional, akhirnya dia menemukan ritmenya, kapan dia harus mengerjakan gitu, kapan harus membagi waktunya untuk balance gitu dengan kehidupan sehari-hari gitu. Yang penting tuh jangan kita yang dikontrol mood, jadi kita yang harus mengontrol mood gitu, terus konsisten. Nah, kita akan masuk ke tools. Jadi mungkin bertanya-tanya, tools apa aja sih yang dibutuhkan untuk menulis Instagram? Ini adalah tools-tools yang Yomi pakai. Sehari-hari. Ini nggak apa-apa ya, aku sebut-sebut Yomi karena di Yomi emang aku lebih menguasai gitu. Maksudnya daripada aku ambil contoh yang lain, terus akhirnya salah. Ini bukan promosi ya. Yang pertama itu adalah Facebook Creator Studio.
Jadi teman-teman ada yang pernah gunain ini nggak, Creator Studio? Atau Kamil mungkin, karena kan Kamil udah ini kan konsisten buat posting di Instagram. Jadi Facebook Creator Studio itu ini apa, aplikasi dari Facebooknya langsung. Ibaratnya apa ya, original lah jadinya. Nggak perlu khawatir KW atau dan lain sebagainya. Kita pakai tools ini buat posting scheduling di Instagram gitu. Jadi teman-teman nggak perlu, jadi gini, misalkan Yomi itu kan jam-jam ramenya ya, jam-jam ramenya itu jam 6 sore. Nah, jadi dulu tuh sebelum kita pakai aplikasi ini, tools ini, aku yang handle Instagram itu jadi agak keteteran karena jam 6 itu kan jam 6 itu waktu-waktunya sholat ya, waktunya sholat maghrib dan repot yang masih di jalan dan sebagainya. Akhirnya kita pakai tools ini, jadi teman-teman bisa posting scheduling gitu. Jadi itu dia skemanya itu dia posting upload itu, jadi ntar udah upload 100%, terus kita bikin captionnya, terus kita scheduling tuh mau diposting jam berapa. Ini free, ini tuh free ya dari Facebook gitu. Posting jam 18, kita tinggal simpan dan jadwalkan gitu. Jadi walaupun ini teman-teman laptopnya udah mati, internet udah mati, nanti otomatis terposting di jam 6 gitu. Sejauh aku pakai ini nggak ada kendala yang berarti sih, cuman pernah sekali ada problem nggak keposting, cuman nggak lama sih. Dari sepanjang aku menggunakan tools ini cuma sekali ada kendala, cuma selebihnya oke sih. Ini recommended buat teman-teman yang memang mau fokus menulis Instagram secara rutin dan konsisten. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah creative caption. Nah, kalau ini mungkin teman-teman udah sering dengar ya, creative caption buat bikin caption tuh jadi rapi. Paragraf, baik paragraf 1, paragraf 2 itu jadi nggak perlu pakai, dulu tuh sebelum tahu ini, jadi pakai titik gitu ya untuk jeda antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Jadi buat teman-teman yang fokusnya mau nulis di Instagram, tapi fokusnya di caption gitu, nulis paragraf-paragraf di caption, itu bisa pakai ini biar lebih rapi. Gitu. Jadi tinggal biasanya ya kalau aku bikin caption nih di Creative Caption, terus di generate and copy, aku paste di Facebook Creator Studio. Gitu. Jadi dua tools ini yang memang menemani Yomi sehari-hari dalam posting. Gitu. Nah, yang ketiga itu Plans yang tadi aku bilang. Plans.com. Jadi teman-teman nih bisa cek engagement rate teman-teman itu berapa. Kayak misalkan kami yang misalkan mau cek engagement rate itu berapa, atau teman-teman yang udah aktif posting konten di Instagram, bisa ketahuan tuh engagement rate berapa, bagus atau enggak, sehat atau enggak, rata-rata likes-nya berapa, rata-rata komennya berapa. Nah, ini waktu itu Yomi sempat ngecek nih engagement rate-nya Yomi, itu 3,31%. Jadi rata-rata likes-nya itu 985, terus komennya 191 komen, gitu. Jadi ini akan kelihatan nih, ini Yomi itu followersnya 31.000. Ini dulu ya, waktu pas aku lagi bikin materi buat YIB, followersnya sekitar 31.000. Engagement rate-nya 3,31. Nah, pertanyaannya ini sehat atau enggak? Nah, ini bisa teman-teman lihat di average rata-rata engagement rate di Instagram. Jadi untuk yang followers 1.000 sampai 5.000, rata-rata engagement rate yang sehat itu 5,6%. Itu bisa teman-teman cek, kami juga bisa boleh cek ya. Sebenarnya aku pengen ngecek semalam Instagram Kamil, cuman karena aku kemarin tuh seharian udah ngecek beberapa kali, jadi ini tuh cuma dikasih kuota gitu loh, dalam sehari teman-teman bisa ngecek mungkin 3 kali, 3 sampai 4 kali. Gitu. Terus followers 5-20.000 rata-ratanya 2,43%. Nah, Yomi ini kan berarti masuk ke yang 20.000 sampai 100.000 followers.
berarti ini Yomi engagement mereka itu udah di atas rata-rata gitu, jadi masih bilang sehat. Gitu, teman-teman bisa coba ngecek ya. Kalau di kemarin Yomi Intense Bootcamp, sebenarnya tuh saya sempat ngecek manual. Jadi saya share screen, jadi saya cek satu-satu akun-akun teman-teman Yomi untuk melihat engagement mereka. Cuman teman-teman di sini bisa cek sendiri ya, gitu. Takut durasi. Gitu. Yang terakhir itu Linktree. Ini juga otomatis teman-teman juga sering dengar ya. Yomi pakai Linktree itu karena Yomi itu banyak partnership dengan orang lain gitu, kayak dengan itu Alpha, Human Initiative yang terkait kurban, terus Yomi juga ada jualan foto premium, terus ngarahin teman-teman juga buat download aplikasi Yomi gitu. Terus juga bisa masuk jual Muslim Dream Planner dan link pendaftaran untuk online test dan sebagainya. Karena Linktree itu banyak ya, dia bisa mencakup banyak. Jadi sekali klik link tersebut itu akan muncul pilihan-pilihan mengarahkan teman-teman itu mau kemana gitu. Mau beli apa sih yang mau dicari. Gitu. Nah, ini kalau misalkan ada timekeeper-nya kan, nanti kalau misalkan aku terlalu lama gitu bisa tolong diingatkan ya. Terus ini sih udah mau mendekati akhir sih. Pertanyaannya itu gimana sih? Ini sebenarnya titik pembahasan yang mungkin ditanyakan tadi, gimana caranya menulis dengan hati. Karena biasanya segala sesuatu yang ditulis dengan hati itu akan sampai juga gitu. Biasanya yang nulis dari based on pengalaman pribadi, berdasarkan keresahan pribadi, biasanya itu tulisan yang ditulis dengan hati akan sampai juga ke hati pembaca gitu. Nah, gimana caranya? Ini menurut co-founder Visual.co, seorang writer planner, formula untuk menulis dengan hati itu adalah ada dua. Yang pertama, who, yang kedua, do. Nah, who-nya ini, seperti yang tadi aku bilang di awal, teman-teman harus tahu, teman-teman ini menulis untuk siapa. Siapa target tulisan dari teman-teman, gitu kan. Supaya tepat sasaran, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah teman-teman harus tahu pesan atau tujuan yang mau teman-teman sampaikan di dalam tulisan itu apa, sehingga nanti pembacanya itu tahu loh, oh ketika habis baca tulisan teman-teman, oh ini loh sisipan pesannya, ini loh hikmahnya. Jadi audiens yang baca itu tahu mereka harus melakukan apa setelah membaca tulisan tersebut. Itu ini menurut Cass Rich ya, seorang writer pernah, dan ini menurut aku. Ini sebenarnya nggak subjektif ya. Tapi kalau menurut aku, based on pengalaman aku nulis di berbagai platform, gimana caranya menulis dengan hati. Yang pertama itu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terus luruskan niat, jangan sampai dipengaruhi oleh niat-niat yang nggak baik, dipengaruhi oleh niat-niat gue pengen jadi penulis terkenal, terus diakui banyak orang, bisa menjadi viral, orang bakal mendapat sorotan gitu kan, attention dari orang-orang. Gitu. Dengan itu lurusin niat dulu, benar-benar supaya Allah ridho. Gitu. Yang kedua itu menghadirkan hati secara penuh saat menulis, nggak keburu-buru pengen selesai gitu, aku pengen nulis terus. Yang penting selesai, yang penting gue ada tulisan, yang penting tuh relax, pikiran tuh lagi tenang gitu kan, jangan pas lagi nulis tuh dalam kondisi marah atau dalam kondisi bad mood atau dalam kondisi perasaan-perasaan yang berkecamuk gitu, jangan gitu, karena nanti itu akan mempengaruhi hasil dari tulisannya gitu. Jadi penting banget teman-teman tenang gitu, terus menghadirkan hati secara penuh gitu. Yang ketiga adalah mengetahui siapa tulisan itu dibuat, sama kayak yang sebelumnya. Teman-teman harus tahu nih, tulisan ini dibuat untuk siapa gitu. Karena
untuk penyesuaian bahasa juga. Nah, tentu akan berbeda ketika teman-teman menulis untuk orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya sudah baik. Ya, tentu akan berbeda dengan tulisan yang teman-teman tujukan untuk orang-orang yang awam yang perlu pendekatan lebih halus lagi. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu sebenarnya itu tulisan. Gitu. Nah, yang keempat itu menguasai materi atau pembahasan tulisan. Nah, penting banget teman-teman untuk menguasai topik atau pembahasan yang teman-teman tulis gitu. Entah itu baik dari referensinya, itu sumbernya dari mana, terus mungkin bisa dikasih contoh-contoh konkretnya, pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain gitu. Yang penting tuh jangan sampai teman-teman nulis tapi teman-teman nggak tahu itu tulisannya apa sih gue tulis gitu, jangan sampai gitu. Ketika ditanya sama orang lain, teman-teman juga nggak tahu gitu. Makanya penting banget buat menguasai materi atau pembahasan tulisan. Nah, yang kelima itu menulis secara runut atau terstruktur. Mungkin ini untuk orang-orang yang awam, mungkin yang background-nya bukan dunia tulisan, perlu waktu, perlu practice makes perfect gitu kan. Perlu belajar, perlu pembiasaan gitu. Cuman setelah biasa, setelah jam terbangnya udah banyak, itu akan tahu sih gimana caranya menulis secara runut, gimana pembukaannya, gimana ngajak orang lain buat enak bacanya dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Gitu. Nah, yang keenam itu adalah sisipkan pesan atau hikmah di dalam tulisan. Jangan sampai tulisannya ya sekedar cuma jangan bikin tulisan yang biasa aja gitu. Kalau aku suka bilang di teman-teman dia itu bikinlah konten atau karya atau tulisan yang bukan kaleng-kaleng. Gitu. Selalu sisipkan hikmah atau pesan di dalamnya. Nah, yang ketujuh itu adalah setelah teman-teman udah bikin tulisan, dari awal sampai akhir, baca ulang lagi, karena mungkin kita tanpa sadar menyelipkan emosi-emosi subjektif gitu kan. Baca ulang lagi, terus selanjutnya bisa diedit part-part tulisan lain, dirasa kurang pas, mungkin ada tipu-tipunya, dan lain sebagainya. Gitu, ini tips menulis dari aku. Berdasarkan pengalaman selama ini mungkin bisa teman-teman terapkan gitu ya. Kayaknya ini slide terakhir deh. Oh enggak ada lagi. Oh jadi ini buat teman-teman yang tertarik buat belajar terkait Instagram terus sosial media marketing gitu kan. Karena saya ingin menyampaikan ketika kita mau menulis, membuat konten, kita perlu mengenal juga ini medianya, platformnya gitu kan. Biar lebih efisien, biar lebih memudahkan juga menyampaikan ke audiens. Jadi untuk teman-teman yang tertarik buat lebih mendalami terkait platform Instagram, teman-teman bisa cek ini by Nico Julius atau Branding Harry atau ini tuh banyak insight-insight seputar Instagram, gimana caranya maaf ya ada bagaimana caranya membangun Instagram Red dan lain sebagainya. Ini insightful banget sih, teman-teman bisa mempelajari di sini. Oke, itu slide terakhir ternyata. Sekian aja materi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atau miss. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik sama teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar, ataupun di sini juga sama-sama terus belajar. Long life learner ya. Gitu. Untuk seri selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, terima kasih juga Teh Yasmin. Bagaimana ya teman-teman? Luar biasa sekali ya materinya ya. Materinya sangat menginspirasi dan memberikan kita pandangan baru terkait content writing, termasuk ada beberapa tools-tools yang kita baru sadar cara bahwa ada tools yang optimal bisa kita gunakan untuk membuat konten di Instagram dan juga hal-hal lainnya. Oh, ini luar biasa sekali nih. Terima kasih Teh Yasmin. Baik. Tentunya teman-teman juga sudah ada beberapa yang memiliki pertanyaan ya, yang itu. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin
kita masuk ke sesi tanya jawab dan ada pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di kolom chat. Untuk teman-teman yang mau bertanya juga boleh silakan mungkin sambil mikir mau tanya apa gitu, apa yang mungkin penasaran, kira-kira apa yang belum itu pengen diperjelas begitu. Baik, saya mulai dari ini ya. Tadi pertanyaannya tadi ada Mbak Zahra bertanya tenggelam, mungkin saya bacakan yang itu terlebih dahulu. Baik, untuk Teh Yasmin dari Mbak Zahra nih, ada bertanya, ada nggak ya cara meningkatkan reach dan followers? Itu caranya gimana selain menggunakan hashtag? Oke. Sebenarnya itu ada sih banyak cara untuk meningkatkan reach dan follower. Salah satunya adalah konsisten gitu. Untuk awal-awal kita yang baru mulai mau apa ya niat untuk nulis di Instagram, mungkin followersnya benar-benar mulai dari nol. Fokusnya itu adalah gimana caranya konsisten untuk membuat tulisan-tulisan atau konten-konten gitu kan, dan fokus untuk meningkatkan kualitas tulisan tersebut, meningkatkan kualitas konten tersebut gitu. Setelah nanti kita menemukan ritmenya gitu kan, menemukan ritme, setiap hari kita bisa posting konten, terus konten-konten dan tulisan-tulisan yang kita buat itu semakin berkualitas, itu tentu ibaratnya audiens pasar market itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru, jadi bisa mulai apa ya konsisten posting konten dan tulisan dan meningkatkan kualitas tersebut gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi apa ya, jangan jadikan sebenarnya followers engagement rate itu penting, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Jadi kayak apa ya, terobsesi gitu dengan aku harus punya followers banyak. Jadi kalau bisa itu ketika followers bertambah, engagementnya bagus, itu sebagai bonus. Itu juga perlu kita pikirin. Tapi kalau dari saya pribadi, sarannya adalah untuk dulu meng-create tulisan dan konten yang berkualitas di setiap harinya. Gitu, kalau menurut aku. Baik, berarti nanti seiring dari dengan berjalannya waktu baru. Gimana? konsistensi menulis ya. Iya, sama meningkatkan kualitas tulisannya gitu. Jadi akan terbentuk sendiri tuh nanti audiensnya, marketnya. Gitu sih. Nanti konten yang dibuat ternyata bagus, disukai banyak orang, terus viral gitu kan, banyak di-share sama orang-orang. Gitu. Karena Yomi beberapa itu ada konten yang kita buat, terus akhirnya di-like sama 8.000-an orang, di-share juga banyak, gitu, di-share juga. Akhirnya itu orang-orang dan audiens marketnya itu datang sendiri. Gitu sih. Itu siapa Zara, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Sri Mulia. Itu Teh, apakah ada tips bagaimana caranya supaya desainer dan penulis captionnya bisa selaras atau penulis dan desainer baiknya orang yang sama ya? Kalau Yaumi itu kita ada dua tim kontennya, itu ada dua, aku sebagai konten strategis sekaligus sebagai content writer juga, sama satu desainernya gitu. Gimana caranya biar selaras nih? Tentu masing-masing dari kita, baik itu content writer-nya maupun desainernya, itu kita perlu tahu nih sebenarnya value konten dari brand atau organisasi atau apa ya. Jadi misalnya gini, Yaumi itu adalah konten value kontennya untuk yang tadi aku bilang berulang-ulang, untuk mengencourage Muslim, untuk produktif, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Nah, kita awal itu perlu tahu, baik desainer maupun content creator, kita tahu value kontennya seperti apa, menyamakan persepsi, menyamakan tujuan juga, goalsnya juga gitu. Ketika kita tahu, itu akan memudahkan gitu. Kalau boleh cerita nih awalnya ya, aku sama desainerku pun awalnya tuh butuh revisi berkali-kali, aku minta revisi dan sebagainya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kita ngobrol bareng, kita diskusi, kita menyamakan persepsi, mengeluarkan pikiran masing-masing, kita tahu sebenarnya goals kita, tujuan kita tuh apa gitu. Brand yang mau kita bangun itu apa sih, brand identity-nya itu seperti apa. Ketika kita tahu, akhirnya udah dapet chemistry-nya aja sih kalau aku ya sama timku ini, tim designer. Jadi apa yang aku sampaikan dia bisa nangkep dan itu sesuai.
gitu. Jadi penting untuk menyamakan yang tadi bilang persepsi, terus value kontennya seperti apa, brand identity-nya yang mau dibangun itu kayak gimana gitu, dan sering-sering ngobrol dengan partnernya gitu menurutku. Tadi siapa? Untuk Mbak Sri Mudah-mudahan Mulyani. terjawab ya. Sri Mulyani. Mudah-mudahan Oke, terjawab. untuk selanjutnya ada dari Mbak Nurul Inayah. Punten, apakah menggunakan emoticon pada caption berpengaruh pada engagement-nya? Apa masih terkesan profesional kalau pakai emoticon? Terus panjang caption, apakah ada pengaruhnya juga gitu? Kalau untuk emoticon, sebenarnya aku belum mempelajari hubungan antara penggunaan emoticon dengan pengaruhnya terhadap engagement ya. Cuman ini maaf ya, aku lagi-lagi ngasih contoh di Yomi karena aku ngasih pengalaman aja dan kebiasaan yang aku kerjain di Yomi setiap hari. Jadi kalau di Yomi itu aku memang cukup sering menggunakan emoticon di captionnya. Dan sebenarnya aku juga belum tahu sih, belum mencari tahu apakah itu akan berpengaruh terhadap engagement-nya. Cuma sejauh ini nggak ada masalah apa-apa sih. Nanti coba cari tahu ya untuk apa pastinya gitu. Dan untuk masalah panjang tulisan, sebenarnya sih menurut aku pribadi nggak terlalu bermasalah, asalkan jadi gini, kalau di Instagram itu, di caption itu kan ada ini ya, dia itu ada 30 jumlah kata pertama yang nongol di caption. Jadi kalau misalkan teman-teman sering lihat, itu kan ada postingan yang mungkin captionnya banyak, terus dipersingkat, terus ada tulisan baca selengkapnya gitu kan. Nah itu teman-teman sebisa mungkin itu harus memaksimalkan pengaitnya, itu ibaratnya pengaitnya, kailnya gitu. Ketika kailnya itu udah enak dibaca sama orang, ketika orang baca sekian puluh kata pertama, itu udah menarik, itu akan bikin pembacanya itu baca sampai akhir gitu. Kalau teman-teman lihat juga kayak misalkan postingannya Umu Balkis itu kan lebih banyak juga di captionnya kan. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung gimana cara kita menyampaikan tulisannya gitu. Kalau tulisannya udah enak dibaca, tulisannya juga udah berkualitas, juga banyak insight-insight yang menarik, dan sudah menemukan target pasar atau audiens itu, sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah sih untuk panjang tulisannya. Asalkan kita tahu tipsnya, trik-triknya, gimana caranya supaya orang-orang bisa baca dari awal sampai akhir dengan enak, nggak di skip-skip. Gitu dari aku. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Untuk selanjutnya ada dari Mbak Yusni Lestari ya. Tips menulis untuk pemula, adakah forum untuk share tulisan yang dapat memberikan feedback? Oh, maksudnya kita nulis terus ada feedback yang memberikan masukan-masukan, begitu mungkin maksudnya. Kalau untuk, sebenarnya sih teman-teman bisa cari kayak komunitas kayak gitu loh, komunitas penulis. Kayak sekarang tuh banyak ya komunitas-komunitas penulis, teman-teman bisa join. Kayak mungkin forum Lingkar Pena atau forum-forum penulis lainnya gitu kan. Tuh, Kamil Writing Club tuh ada. Sebisa mungkin jangan sendirian gitu. Kita perlu feedback, kita perlu diskusi sama orang yang satu frekuensi, satu bidang gitu kan. Jadi tulisan kita bisa di-feedback sama orang lain, bisa dapat masukan. Jadi karya tulisan kita terus berkembang gitu. Karena saran dan kritikan dari orang lain. Jadi sebisa mungkin jangan sendirian. Kita perlu orang lain, kita perlu mentor, perlu teman-teman yang visi misi, sefrekuensi, biar tetap produktif gitu loh. Karena ketika kita biasanya kita lingkungan itu sangat berpengaruh. Misalnya kita udah niat pengen kayak mengembangkan kualitas tulisan kita, pengen konsisten menulis gitu kan. Cuman karena lingkungan yang nggak mendukung, lingkungan yang nggak ada yang bisa mensupport, nggak ada yang ngasih feedback, akhirnya kita nggak termotivasi gitu, semangatnya nggak dibakar, nggak terbakar gitu. Makanya penting banget buat cari
lingkungan-lingkungan, komunitas-komunitas yang saling support terkait menulis dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih, cuman kalau aku pribadi mungkin teman-teman bisa yang pemula ya bisa ikutan komunitas atau ikutan kelas-kelas online. Ini aku bukan yang promo lagi ya, ini jujur. Mungkin teman-teman bisa ambil insight-nya. Jadi Yomi itu bikin yang kemarin Yomi Intensive Bootcamp. Jadi ada 2 batch. Nah, jadi tuh sampai sekarang grupnya aktif. Jadi isinya itu teman-teman kreator, baik itu penulis maupun desain. Mereka tuh saling engage satu sama lain, saling support, saling ngasih semangat nih. Mereka tuh sharing ini, share postingan mereka di Instagram, tulisan mereka di Instagram itu mereka share di grup itu, terus dikasih feedback sama teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin seperti itu apa ya, kalau gambarannya kalau teman-teman bisa ikut kelas online yang baik, yang bagus atau komunitas yang bagus kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Siap, terima kasih. Semoga memberikan itu ya untuk Mbak Yusni Lestari ya. Oke, terima kasih sama-sama. Kemudian lanjutannya lagi dari Mbak Mufidah, mau bertanya terkait eksperimen konten, boleh dijelaskan lagi ya Teh? Maksudnya caranya dan berdasarkan apa ya parameter eksperimennya mungkin ya? Eksperimen kontennya itu kayak misalkan gini, kita zona nyaman kita bikin tulisan di Instagram itu misalkan dalam bentuk di caption aja gitu. Jadi ada foto, terus kita terbiasa nulisnya itu di caption panjang gitu kan. Itu mungkin zona nyaman kita atau udah terbiasa kita menulis kayak gitu. Nah, kita bisa coba eksperimen lagi, misalkan dengan microblog, kita bikin dalam bentuk microblog gitu. Microblog itu mungkin kalau teman-teman suka lihat akun-akun kayak Pekonit, itu kan mungkin microblog ya. Ada judul di slide pertama, terus isi-tulisannya di slide berikutnya, atau kayak konten-kontennya di kalah aman. Ada banyak seperti Pekonit, Kartini gitu kan. Nah, itu maksud aku eksperimen entah itu baik jenis kemasan kontennya, tulisannya, atau konten yang mau dibuatnya gitu. Misalkan Yomi itu kan biasanya bikin konten-konten seputar kayak produktivitas, gimana cara bersikap produktif, menghilangkan rasa malas, menghilangkan kebiasaan yang berguna, gimana caranya aware terhadap diri kita sendiri, self-awareness, gitu, mengetahui minat bakat kita, mau dibawa kemana, terus juga terkait akidah kita, kondisi keimanan kita gitu. Itu kan zona nyaman nih sebenarnya yang biasa Yomi sajikan ke teman-teman Yomi kan audiensnya. Cuman belakangan ini Yomi mau eksperimen lagi nih. Yomi bikin konten-konten seputar finansial gitu. Kondisi finansial, literasi finansial Muslim gitu. Jadi gimana caranya biar Muslim gitu, umat Muslim itu juga melek finansial gitu, biar nggak terjebak dengan riba, dengan utang dan sebagainya. Itu kan eksperimen gitu kan. Eksperimen apakah audiens menyambutnya dengan baik atau enggak, gimana responnya gitu. Kayak gitu sih eksperimen kontennya kalau menurut dari pengalaman aku pribadi selama handle dia ini. Gitu sebenarnya dari eksperimen konten ini kita bisa dapat insight ketika kita eksperimen konten terus ternyata responnya kurang baik, oke, udah kita tinggalin, kita coba konten-konten eksperimen konten yang lain gitu. Jadi nanti kedepannya, kita nggak perlu bikin konten yang kemarin karena responnya kurang baik gitu. Jadi gitu, itu tujuan dari eksperimen konten. Jadi kita juga harus eksperimen konten itu juga harus mengikuti kayak perkembangan zaman, terus mengikuti sebenarnya apa yang lagi dibicarakan tuh apa, kita boleh tuh ngikutin alur ngikutin arusnya gitu. Cuman sesuai dengan kita tidak meninggalkan ciri khas kita, value yang mau kita bangun, yang mau kita sampaikan. Gitu. Baik, terima kasih Teh Yasmin. Mudah-mudahan kepada Mbak Mufidah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya dari Mbak Nurulina ya. Bagaimana caranya agar audiens mau berkomentar pada postingan kita? Adakah trik khususnya? Oh, jadi biar nggak krik-krik postingannya mungkin, Mbak.
Kalau Yogi sih biasanya kita di ujung session itu selalu menyertakan, kalau kita nyebut itu call to action. Jadi kita ngajak orang lain untuk diskusi bareng juga. Kita melempar pandangan ke teman-teman yang Yomi ngasih konten itu seputar gimana caranya mengatur keuangan gitu kan, sesuai dengan syariat gitu. Terus kita dikasihnya dikasih ajakan, bisa berupa kayak coba mention atau teman kamu yang perlu tahu tips ini gitu. Atau kita tanya kalau menurut kamu gimana sih cara mengatur keuangan yang baik, coba share di kolom komentar gitu. Kalau ini biasanya kayak gitu sih, jadi biar interaktif aja gitu sama audiens, jadi nggak ketika nulis session terus mentok udah nggak ada nggak ada interaksinya, nggak ada pertanyaannya. Jadi biasanya sih selalu disisipkan pertanyaan atau ajakan. Oh iya. Berarti ada biar memicu, biar adanya interaksi gitu ya Teh ya? Iya, betul. Untuk selanjutnya dari Mbak Ria W. Ketika insight konten Instagram kita mulai menurun, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkannya lagi ya? Engagement rate ya kita. Gimana? Engagement rate bukan sih maksudnya? Iya mungkin maksudnya. Iya, maksudnya insight-nya menurun berarti engagement rate-nya turun ya? Gitu ya. Ya, jadi kalau boleh cerita ya, dulu tuh Yaomi sempat akun Instagram itu kena ban. Jadi kita tuh sekitar seminggu atau 2 minggu kita nggak bisa posting konten, kita nggak bisa nge-like postingan orang lain, kita nggak bisa komen, itu karena kita nggak bisa ngapain. Yang bisa kita lakukan itu cuma posting di story. Nah, itu adalah salah satu kendala kita karena saat itu kita lagi ada project bikin kelas pesantren belajar digital, itu kan panik ya. Itu ada problem sehingga kita tuh di action block namanya sama Instagram, kita nggak bisa ngapain. Nah, itu yang tadi aku bilang pentingnya konsisten. Jadi ketika kita udah rutin konsisten nulis kan dari setiap hari satu gitu, terus tiba-tiba ada problem, kita nggak bisa bikin konten selama 2 minggu, itu otomatis engagement rate itu turun banget. Seperti bisa dikatakan jelek lah. Jadi apa sih dampaknya ketika engagement rate itu turun? Dampaknya adalah kita itu like sedikit, lebih sedikit dari biasanya, komennya juga lebih sedikit, share lebih sedikit. Jadi ibaratnya itu kayak kita nggak bisa menjangkau lebih luas gitu kan. Jadi risknya itu jadi lebih sedikit. Dan sempat diskusi juga sama teman-teman, sama salah satu teman yang juga mengelola Instagram. Jadi ada tuh dia sempat kena copyright, Instagram kena copyright, terus akhirnya benar-benar di ban gitu sama Instagram. Jadi perlu waktu untuk mengembalikan lagi. Bahkan ada kasus terburuknya adalah ketika di ban Instagram, dia benar-benar postingan dia benar-benar orang lain nggak bisa lihat. Jadi siapapun nggak bisa lihat. Jadi kita posting, tapi benar-benar kayak disembunyikan gitu sama Instagram. Nah, tadi apa pertanyaannya jadi luas? Gimana cara mengembalikan ya? Gimana cara mengembalikan engagement rate yang turun gitu? Kemarin tuh sempat yang problem itu, Yomi kesulitan banget buat naikin lagi engagement rate-nya. Itu sulit banget karena dari angka 5% itu turun 1%. Nah, salah satu caranya itu Yomi balik lagi itu adalah salah satunya itu adalah bikin kelas online. Bikin kelas online itu kelas gitu. Itu kan salah satu syaratnya adalah nge-like, terus share, nge-follow juga, harus mention teman-temannya juga gitu kan, untuk dapat promo, harga promo gitu. Nah, jadi kan ketika orang-orang itu mention temennya di komen, terus juga mereka juga syarat untuk nge-share postingan di Instagram Story, jadi kan postingan tersebut ibaratnya meluas gitu kan, jangkauannya lebih luas lagi gitu, orang-orang Yomi ada
buat nge-share dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya pelan-pelan engagement rate-nya itu naik lagi gitu. Mungkin kalau saran dari aku untuk memulihkan yang turun itu sebenarnya konsisten lagi buat nulis-nulis konten di Instagram gitu. Mungkin kalau misalkan persoalannya atau masalahnya atau penyebabnya turun itu karena sempat vakum nulis atau vakum posting, itu bisa mulai lagi konsisten lagi. Cuman sabar aja karena buat naikin lagi itu butuh waktu, butuh proses sih. Kecuali kalau emang itu bisa udah turunnya benar-benar turun banget, benar-benar jelas banget. Waktu itu aku sempat ikut kelas online-nya Mas Diko, tadi salah satu yang aku kasih rekomendasi. Kata beliau itu ketika AR-nya udah buruk banget, mendingan ganti baru, akun baru gitu. Itu udah confirm, udah jelek banget ya. Gitu. Dan sebenarnya sekarang aku buat teman-teman yang mau nge-build Instagram, entah itu buat konten atau buat jualan, saran aku mendingan secara organik aja. Pertumbuhan Instagram, pertumbuhan followers ya, jangan beli followers kalau saran aku. Percuma kalau misalkan followersnya banyak, tapi like-nya dikit, komen dikit, itu kan akan kelihatan. Ibaratnya followers guys gitu itu nggak berguna juga gitu, maksudnya reach-nya juga nggak akan luas gitu. Ya itu mudah-mudahan menjawab ya kalau dari kasus aku sebelumnya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab untuk Mbak Ria ya. Oke, masih ada nih dari Mbak Nurul Inayah. Apa mau nanya lagi nih? Apa yang perlu diwaspadai terkait copyright yang mungkin lisensi atau apa gitu? Mungkin juga desain ya, nggak cuma tulisan. Kalau kemarin aku tuh sempat diskusi sama salah satu foundernya Instagram yang tahu, Indo Psikologi, salah satu akun di Instagram yang follow itu kalau di aku diskusi sama beliau. Jadi dia itu kena copyright itu di lagu atau di next tahunnya ya, di lagu atau di foto gitu. Jadi Instagram itu sensitif banget terkait copyright gitu. Jadi perlu berhati-hati sih kalau untuk mungkin kayak lebih ke gambar gitu ya, gambar foto sama tahun-tahun apa sih background gitu sih kalau kemarin dari dia. Cuman kalau dari yang sendiri belum pernah kena copyright sih, cuman untuk dia juga kalau emang ngambil dari punya orang lain disertain gitu loh sumbernya itu dari mana gitu. Kalau tulisan ya Xiaomi itu selalu ngasih sumbernya itu di entah itu di poster terakhir tulisan source gitu kan, sumber itu ditulis di situ atau di caption paling bawah gitu. Jadi jangan asal kopas, jangan asal repost gitu. Kita juga harus punya tata krama gitu. Kita harus menghargai karya orang lain gitu sih. Apalagi untuk akun-akun followers yang udah banyak itu perlu berhati-hati banget. Nanti kena awasin netizen julid ya. Iya, itu lebih perlu dihati-hatiin lagi. Iya. Wah, ini pertanyaannya dari mbak-mbak semua nih. Pertanyaan mas-masnya belum ada nih. Mungkin saya aja kali mbak ya. Oh, boleh. Saya mau bertanya nih teh, mungkin terkait SEO ya. Itu benar nggak ya SEO itu terkait optimasi search engine ya? Nah itu saya pengen bertanya nih, apakah postingan konten di Instagram nih ada kita atur strateginya biar bagus di SEO-nya ya? Atau dia beda ya secara algoritma? Maksudnya SEO ini sebaiknya untuk yang pakai web hosting atau gimana gitu? Atau gimana ya? Saya bingung. Bingung. Nah kalau misalkan kalau untuk Instagram ya, saya sebenarnya untuk SEO-nya itu belum pernah mempelajari sih, terus juga kalau berdasarkan akun-akun yang tadi sosial media marketing, terus Instagram
aku rekomendasi sebelumnya, aku belum menemukan pembahasan terkait SEO di Instagram. Gitu. Entah akunya yang miss atau memang akunya belum paham, cuman kalau menurut aku ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, ntar aku bisa riset lagi ya. Mungkin kayaknya agak berbeda kali ya Mas. Cuman kalau SEO di kayak web hosting, di artikel itu kan lebih kayak gimana caranya kita bikin tulisan yang ketika orang search keyword di Google itu muncul paling atas gitu kan. Iya, betul. Kalau di artikel, di web atau di blog gitu kan. Kalau di artikel untuk web dan blog itu kan kayak kita perlu ada pengulangan keyword, entah itu di paragraf 1, paragraf 2, ada beberapa keyword yang perlu diulang, terus juga kita perlu insert link, baik itu link dari website tersebut maupun dari luar. Kalau SEO yang aku tahu di web itu seperti itu. Nah, tapi untuk yang di Instagram sejujurnya aku belum menemukan sih apakah dia atau enggak, nanti bisa kita cari lagi karena aku takut salah gitu. Takut salah kalau misalkan ternyata sebenarnya ada, aku juga takut salah, cuma sejauh ini aku belum menemukan itu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, sepertinya kalau dari teman-teman peserta belum ada pertanyaan lagi. Wah, ini luar biasa sekali ya sesi materi dama tanya jawab kita hari ini ya. Wah, semoga sangat-sangat menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, penasarannya gimana. Terus teman-teman juga tetap semangat nih bagi yang pengen memasuki dunia content writing, mempelajari studi lanjut terus-menerus terkait dengan content writing, biar kita bisa sekeren pembicara kita ini. Yasmin. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan lagi, mungkin sekarang belum kepikiran atau pengen nanya langsung nih ke Teh Yasmin, sepertinya bisa langsung ke, kalau boleh ya Teh Yasmin, ke IG-nya ya berarti ya, @yasmins. Boleh. Boleh saya tulis di chat ya, mudah-mudahan benar ini. Yasmin NNSSS. Mungkin bisa sambil lihat Instagramnya Teh Yasmin, sambil lihat yang itu, sambil dipelajari, sambil juga bertanya-tanya. Dan juga bagi teman-teman yang tadi, waduh sempat kelewatan, sempat ini, sempat itu, jangan khawatir. Karena video rekaman sekolah media kita hari ini beserta dengan notulensi dan juga sertifikat akan dibagikan kepada teman-teman via email. Insya Allah juga memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan tadi ada yang belum terjawab, tapi sepertinya sudah semua ya. Baik, saya haturkan terima kasih kepada Teh Yasmin dan atas materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nih, untuk selanjutnya kami ingin mendengar nih, kalau dari Teh Yasmin, apakah ada kata-kata singkat bisa berupa motivasi atau apa aja nih sebagai closing statement untuk acara kita hari ini? Nah, boleh ya pada Teh Yasmin ya. Oke. Sebelumnya makasih atas kesempatannya, undangannya sama teman-teman tim internal kami udah undang aku buat sharing-sharing, sama kayak Mufidah ya yang kemarin ngajak aku. Terus juga makasih juga sama teman-teman peserta yang udah rela mengorbankan waktu paginya, waktu leha-lehanya di minggu pagi untuk sharing-sharing seputar content writing strategi di Instagram. Mudah-mudahan ada insight-insight atau hal-hal yang bisa teman-teman ambil. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat gitu. Maaf kalau misalkan ada kata-kata atau kalimat atau materi yang kurang berkenan gitu kan. Mudah-mudahan pesan aku sih ketika teman-teman memutuskan untuk berniat untuk fokus menulis, entah itu di platform manapun, di Instagram, Facebook, dan sebagainya, mudah-mudahan diluluskan lagi niatnya, terus kayak benar-benar dikelola secara profesional gitu. Nggak hanya, karena jangan setengah-setengah sih kalau menurutku, kalau mau diseriusin sekalian secara profesional gitu. Dan dilatih lagi konsistensinya, karena konsisten itu adalah kuncinya. Gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman, saya, kita semua untuk terus konsisten, produktif,
menyebarkan kebermanfaatan, meningkatkan kualitas kemampuan kita, skill kita gitu. Sekian dari aku, segitu aja. Mohon maaf atas kekurangannya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saya tangkap berarti konsisten adalah kuncinya. Berarti saya dulu pernah dengar dari dosen S1 saya, kalau mudah-mudahan nggak salah. Jadi kalau kita pengen jadi ahli di satu itu, minimal kita spend waktu ke sana tuh berapa ya? 1.000 jam atau 10.000 jam ke satu hal 10.000 itu. jam. Jadi Kalau 10.000 jam ya? Iya. 10.000 jam. Jadi kalau kita mau tuh konsisten tuh benar-benar kunci. Mau jadi ahli di mana aja gitu. Jadi 10.000 jam, alokasikan 10.000 jam ke sana, kita konsisten, insya Allah itu merupakan jalan kita untuk jadi minimal tahu dan bisa menjadi ahlinya begitu. Dan juga saya sangat itu terinspirasi dari pendapat kata-kata Tia Yasmin itu, jangan sampai kita tuh dikontrol mood, tapi kita yang kontrol mood. Kalau orang kan moody, aduh nggak mood nih itu. Padahal sebenarnya kita bisa kontrol mood kita ya. Hari ini pengen ngerjain ini, moodnya bangkitkan. Aku mood gitu dalam hati, bukan jangan, aduh kayaknya nggak mood gitu. Mungkin bisa sampai kapan nggak moodnya itu. Bahaya itu. Iya, betul. Baik. Terima kasih, super sekali ya closing statement-nya dan juga sangat menginspirasi kita semua. Nah, ada lagi nih, ternyata dari panitia, nih Teh Yasmin udah nyiapkan door prize kejutan untuk teman-teman yang Teh Yasmin pertanyaannya terbaik nih. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya tuh baik dan sudah keren semua tuh. Tapi, nah ini yang beratnya nih. Teh Yasmin harus memilih 2 pertanyaan yang dianggap baik untuk mendapatkan ini aku dari tadi lagi coba search, lagi coba scrolling mana ya? Iya. 2 ya. Iya, mencari yang terbaik ya berat nih. Sebenarnya untuk cari yang terbaik itu butuh waktu ya. Iya, betul. Tapi kalau dari aku, mungkin ini subjektif ya yang aku pilih. Mungkin dari Teh Sri Mulia kali ya, karena pertanyaannya itu relate mungkin dengan aku juga. Yang tanya Teh, adakah tips gimana caranya supaya desainer dan penulis captionnya bisa selaras? Terus apakah baiknya orang yang sama? Aku belum jawab tadi ya, tapi kalau menurutku kalau bisa nulis juga itu paket lengkap. Tapi karena aku tidak profesional, jadinya berdua. Jadi aku pilih ini ya. Satu dari Teh Sri Mulia, terus bentar ya. Ini sih mungkin Teh Ria kali ya, Teh Ria W. Ketika insight konten Instagram kita mulai menurun, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan lagi? Itu kalau pilihan dari aku. Ini bukan berarti yang lain yang nggak bagus ya, cuma karena aku bingung aja ya. Iya, emang pilihan berat gitu. Oke, selamat kepada Mbak Sri Mulia dan Mbak Ria W nih. Selamat kepada teman-teman yang terpilih sebagai peserta dengan pertanyaan terbaik. Terima kasih kepada Tia Yasmin sudah memilih. Untuk selanjutnya, teman-teman akan dihubungi kembali oleh tim panitia Sekolah Media. Tetap semangat ya. Itu atau juga boleh tanya-tanya ke Mbak Mufidah untuk door prize-nya ya. Jangan lupa. Nanti saya ambil. Baik. Untuk selanjutnya, kita ada sesi foto-foto ya. Karena ini adalah Meet online, foto-foto bisa kita lakukan dengan menyalakan video kamera masing-masing. Jadi mohon agar teman-teman peserta berkenan untuk menyalakan kamera Zoom masing-masing, biar kita bisa foto bersama-sama. Boleh teman-teman dapat mengondisikan terlebih dahulu ya, untuk foto-foto ini. Nah, teman-teman boleh juga melakukan screen capture-nya masing-masing, dan dari tim panitia akan dibantu oleh Mbak Mufidah untuk melakukan screen capture. Capture-nya ini gimana Mbak Mufidah? Apakah satu itu atau dua kali ya? 2 kali, ada 2 slide. Ya. Oh iya, ada 2 slide. Ya, nanti aku hitung ya kalau nunggu sampai buka dulu kali. Baik, boleh teman-teman yang itu boleh silakan dibuka videonya. Kita tunggu 1 menitan lah ya, 10.27 ya. Siap, boleh teman-teman dikondisikan gimana enaknya. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, itu ada yang baru muncul juga tuh. Jangan lupa Slide senyum. satu dulu ya. Kalau udah senyum Slide. tahan ya, karena 2 slide. Slide 2-nya ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Terima teman-teman kasih. sudah berkenan ya untuk nyalakan videonya untuk kita screen capture. Baik, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk bekerja sama dan berfoto bersama. Apabila dari teman-teman yang tadi yang pengen screen capture, tapi nggak keburu nih, pengen butuh file fotonya buat diposting atau gimana, boleh kontak tim panitia, terutama Mbak Mufidah ya, nanti bisa dibantu oleh Mbak Mufidah. Nah, ternyata ada lagi nih Pak kejutan dari panitia, karena kita sudah mempersiapkan hadiah, tadi baru dikasih tahu, untuk peserta yang join pertama kali di Zoom Meet ya. Nah, ini tentunya bukan panitia ya, kalau panitia Mbak Mufidah nih yang dapat. Tapi bukan panitia, jadi yang datang paling pertama di Zoom Meet itu adalah Mbak Ria W. Tepuk tangan untuk Mbak Ria. Dapatnya double nih, luar biasa sekali Mbak Ria, mudah-mudahan berkah. W-nya kurang tahu apa ya, jadi Ria W aja dulu ya. Dan untuk proses selanjutnya tentu akan lebih lanjut diproses oleh panitia, terutama Mbak Mufidah. Selamat kepada Mbak Ria. Nah, untuk yang selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan, nanti akan diserahkan via email, yaitu sertifikat sekolah media hari ini, kemudian link rekaman video dan notulensi, dan juga ucapan doa dan terima kasih sudah mengikuti. Oke, tak terasa kita udah ada di penghujung acara sekolah media hari ini, dan untuk menutup acara kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami haturkan kepada Teh Yasmin selaku narasumber sekolah media pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan amal jariah kepada Teh Yasmin dan menjadi ilmu yang bermanfaat selalu untuk kami dan teman-teman peserta pada hari ini. Kembali terima kasih ya Teh Yasmin ya. Sudah mau Sama-sama, makasih juga Mas Wisnu sudah menemani. Siap. Dan teman-teman internal. Siap ya. Dan teman-teman peserta semuanya. Baik, saya selaku pembawa acara dan moderator di Sekolah Media hari ini